2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Kita tanya-tanya dulu ya. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Di rumah ngapain aja? Ngomong ya, ngomong gini. Kita nggak pernah ketemu ya Mbak, berarti selama ngajar udah mau 1 tahun. Iya, Bu. Nggak tahu kalian kayak gimana. Ngomongin lagi ya. Dulu. Kayak udah jam 9.30 Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat semua. Tetap di rumah. Banyumas lagi PSBB ya. Kalau keluar pakai masker, kesehatan selalu. Makan makanan yang bergizi. Minum vitamin kalau perlu. Udah mau 1 tahun ya ada virus COVID. Semoga berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk pembelajaran PAPJBM untuk semester 2 ini masih melanjutkan dari materi yang semester 1, yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit materi-materi yang mungkin kalian masih sedikit bingung. Nanti Ibu contohkan sehingga kalian untuk mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang Ibu harapkan sudah lancar. Kalau sudah lancar, Ibu harapkan selanjutnya kalian mempercepat waktu pengerjaan karena biasanya untuk ujian tertulis siklus akuntansi perusahaan dagang untuk jurnal kalian dikasih waktu kurang lebih 1 jam. Jurnal saja, menjurnal. Untuk posting ke buku, membuat rekapitulasi dan posting ke buku besar itu biasanya 1 jam juga. Dan yang terakhir untuk membuat laporan keuangan dari jurnal penyesuaian ke laporan keuangan itu kalian dikasih waktu kurang lebih 2 jam. Jadi kalau misalnya sudah bisa, diharapkan kalian percepat waktu pengerjaannya. Nah, di sini Bu akan sedikit mengulas kembali mengenai PT Cahaya. Kita mulai dari worksheet ya, karena kebanyakan dari kalian masih belum menguasai yang laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu data yang kita buat itu berasal dari worksheet. Jadi kalau misalnya worksheet-nya kalian sudah benar,
insya Allah laporan keuangan kalian udah 70% insya Allah benar. Nah, Ibu mau tanya dulu, laporan keuangan ada berapa ya, Mbak? Ada yang masih ingat? Laporan keuangan? Laporan keuangan ada berapa? Mbak Hisna Pratiwi. Ada berapa Mbak laporan keuangan? Apa? Ada berapa? Bentar, Bu. Ada 5. Ada berapa? 5. Ya, betul. Apa aja? Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, ruskas. Terakhir? Catatan atas laporan keuangan. Ya, betul. Nah, laporan keuangan itu ada 5, tapi yang kalian buat itu biasanya cukup 4 ya. Dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir nanti laporan arus kas. Kalau worksheet yang kalian buat itu benar, kalian sudah bisa mengerjakan 3 laporan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan posisi keuangan. Itu kalian sudah bisa mengantongi 3 ini. Worksheet benar, 3 laporan ini insya Allah benar. Kalau kalian teliti kuncinya. Nah, laporan arus kas sendiri nanti ada pembahasannya lagi ya. Nah, untuk mengerjakan worksheet, kalian bisa lihat data yang Excel ya. Bisa dilihat semuanya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kecilan nggak? Kekecilan nggak? Iya, Cukup Bu. ya? Cukup kelihatan ya? Kelihatan. Untuk data trial balance, adjustment entries, ini Ibu udah isi ya. Ini datanya berarti dari mana? Kalau trial balance, ini data apa? Neraca saldo. Ini berarti dari neraca saldo, yang ini ya, neraca saldo per 1 Desember ya harusnya. Neraca awal, berarti per 30 November. Ibu salah nulisnya. Terus oh ya, per 31 Desember. Astagfirullah, ini transaksinya tanggal 31 Desember ya. Jurnalnya nggak kebawa. Per 31 Desember di sini berarti dari setelah jurnal ya, setelah jurnal selesai, kalian kan posting tuh, nanti ada neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian. Setelah posting ke buku besar. Kalian masukkan di sini datanya dan harus balance. Ini balance ya. Terus untuk yang data dari jurnal penyesuaian, Ibu masukkan dari jurnal penyesuaian di sini. Ini ada jurnal penyesuaiannya, dimasukkan. Datanya Ibu pindah ke sini. Dan harus balance juga. Oke, kalau yang ini cukup memindahkan ya, kalian bisa ya. Nah, untuk yang trial balance after adjustment entries sama income statement sama yang terakhir neraca, ini data yang akan kalian buat. Nah, caranya, Ibu ini kosongkan dulu. Oke. Kalau cara manual ya, secara tertulis, trial balance after adjustment entries, cara mengisinya berarti dari mana, Mbak? Ada yang tahu? Tulisin neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, kita lihat dari ini, neraca saldo sama jurnal penyesuaiannya. Ketika sini kita lihat caranya, kuncinya. Ketika kalian mengerjakan worksheet, kalian fokus
terhadap nama akun yang ada di sini. Yang ini ya. Nah, nama akun kalian fokus ke nama akunnya. Ketika ini cash in bank, berarti kan saldo normalnya debit ya. Kita lihat 302.630.000 ditambah 0 kan pasti hasilnya sama ya. Ibu tulis sama aja kayak gini. Kalau manual ditulis ya, dihitung. Perbesar aja. Nah, ingat tadi yang pertama ini akunnya cash in bank. Cash in bank itu trial balance-nya kan semua ya. Iya. Diketahui saldonya 302.630. Kreditnya kan nggak ada. Nah, masuk ke income statement nggak? Enggak. Kalau nggak, Bu. kalian tulis strip di kertasnya. Nah, masuk balance nggak? Kalau masuk, kalian tulis saldonya. Oke. Jadi pengerjaannya itu menyamping ke kanan. Petty cash sama ini saldonya berarti kan 0 ya. Ini ditambah ini. Ini masih ini. Nah, petty cash tidak masuk income statement, langsung masuk ke neraca. Balance. Jadi pengerjaannya itu ke samping. Tidak kalian selesaikan dulu trial balance, kalian tulis saldonya sampai bawah, nanti dijumlah. Kalau balance nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak balance, kalian pasti pusing sendiri di situ. Iya. Ketika kalian udah pusing, di sini income statement sama neracanya kalian abaikan, karena kalian fokus nyari di sini, ini mana ya, kok nggak balance, kayak gitu. Makanya kuncinya dari Ibu, selain ketelitian, tapi kalian juga harus menggunakan strategi dalam mengerjakan siklus akuntansi. Jadi, Ibu sarankan kalau mengerjakan worksheet itu lebih baik menyamping ke kanan. Jadi kalau kayak gini kan udah jelas, oh harus akun cash in bank-nya 302 juta sudah benar, trial balance ada saldonya, income statement nggak ada saldonya benar, masuk ke balance benar. Jadi menghindari ketidaktelitian kalian dalam memindahkan akun. Kan ada yang misalnya di trial balance udah benar semua, tinggal mindahkan ke income statement atau ke balance. Kalian misalnya mindahin contohnya akun misalnya ini sales, kan harusnya masuknya ke income statement kan, kalian masukin ke neraca. Nah, otomatis nanti worksheet-nya kalian buat itu salah. Ini Ibu isi semua ya, dikerjakan. Nah, kalau sudah dijumlah di trial balance-nya, jumlah ini harus sama juga. Sama itu bukan berarti benar, tapi bisa jadi salah ya, salah masuk akun. Tapi kalau nggak sama, itu sudah pasti salah. Kalau sama, kalau balance ya, kalau balance itu belum tentu benar, tapi kalau tidak balance itu sudah pasti salah. Oke. Kalau sudah dijumlah, kalian jumlah semua, pasti di sini nanti ada selisih ya, antara di kolom income statement, di saldo kredit dan debit pasti ada selisih. Ketika saldo kreditnya lebih besar daripada saldo debit, maka kalian mengalami keuntungan. Keuntungan maka ditulis di sisi debit. Kenapa ditulis di sisi debit? Karena di sini untuk menyamakan saldonya.
Nah, ketika terus di sini, maka saldonya kan akan sama. Debitnya 1 miliar 344 juta, kreditnya juga 1 miliar 344 juta. Nah, keuntungan ini, ingat keuntungan itu menambah atau mengurangi modal? Menambah. Menambah, karena menambah maka kita bawa ke sisi sini. Karena modal adanya di sini, ya kan? Di neraca posisi kredit. Modal kan adanya di sini, yang ini. Berapa ya? Modal ini common stock. Nih. Modalnya kan ada di sisi sini. Berarti labanya kita bawa ke sisi kredit. Nah, di sini akan menjumlahkan ini saldo neracanya. Harus balance antara debit dan kredit. Oke, sampai sini dulu worksheet kalian paham? Insyaallah. Insyaallah. Insya Allah ya. Ingat kata kuncinya ya, kerjakan menyamping dulu, jangan dikerjakan ke bawah. Kalau menyamping, walaupun misalnya di terakhir kalian nggak balance ya, kunci ya, misalnya waktunya udah mepet, kalian cukup jumlahkan di satu sisi. Kalian udah jumlah di debit 34. Nah, di sini langsung otomatis kalian kayak gini aja, copy paste dari samping. Kayak gitu. Di sini udah dijumlah. Nah, kalau di sisi ini income statement, kalian jumlahkan yang paling sedikit angkanya dulu. Yang paling sedikit kan yang di sisi kredit. Kan? Kalian jumlahkan, ketemu di sini. Terus yang di kolom debit juga dijumlahkan, ketemu, diselisihkan. Selisihnya langsung kalian bawa, kalau misalnya ini laba, berarti di sisi kredit di bagian balance. Nah, kalau sudah ditaruh di sini, kalian cukup jumlahkan satu sisi saja. Kalian jumlahkan kredit, kan ketemu misalnya ini. Sisi debitnya kalian belum jumlah. Nah, di sininya kan kalian cuma tinggal ini di copy paste dari sini. Angka ininya kalian pindahkan ke sini. Ini trik ketika waktunya emang sudah tidak mencukupkan. Tidak cukup nih waktunya, aduh, kayaknya kalian mengerjakan worksheet udah lebih dari 1 jam, udah balance. Kuncinya kalian kerjakan satu sisi saja, jumlahkan satu sisi lainnya mengikuti, yang penting kelihatan balance. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau sudah, ini Bu. Kalau udah, kita ke laporan laba rugi ya. Untuk laporan laba rugi, ini Ibu pasang dulu. Oke, untuk laporan laba rugi, kalian cukup lihat dari worksheet. Worksheet di kolom laba rugi, income statement di kolom ini. Kalian cukup lihat di kolom ini. Abaikan kolom yang lainnya. Di kolom income statement, akun yang terisi kan mulai dari sini. Nih ya, kasih tanda. Akun yang terisi mulai dari sini. Maka data yang akan kalian pakai itu berarti cukup dari sini saja. Nggak ada yang lainnya. Nah, caranya
kan datanya tadi ini ya, yang kuning. Kalian cukup pindahkan akun-akunnya. Ini kan udah ada nomor akun ya. Income statement berarti mulai dari nomor akun 4 sampai seterusnya. Sampai selesai. Ini berarti masuknya income statement. Nah, kalian pindahkan ke laporan laba rugi. Ingat ini perusahaan dagang, maka pendapatan yang pertama itu berasal dari sales. Biasanya kan di sini ada revenue ya, pendapatan dari perusahaan dagang itu berasal dari mana? Dari penjualan. Maka kalian masukkan nomor akunnya. Kalau misalnya tertulis nggak pakai nomor akun ya, karena ini ibu pakai Excel untuk mempermudah pakai nomor akun. Nah, kalian pindahkan. Berarti yang pertama kan dari akun penjualan ya. Akun penjualan itu kan berarti kalian lihat di worksheet, akun penjualan itu kita mulai dari angka 4. Angka 4 itu akunnya ada berapa? Ada 4. Nah, berarti data ini yang harus kalian pindahkan. Kalian tinggal menyalin dari sini ke laporan laba rugi. Sales of merchandise-nya udah disalin, ketemu. Ingat kalau misalnya sales of merchandise itu saldo normalnya kredit, kalau sales diskon itu debit, berarti ini sifatnya menambah atau mengurangi? Mengurangi. Mengurangi ya, karena itu ada di posisi debit. Maka di sini kalian pakai tanda kurung. Ya. Nah, ini kan penjualan ya. Penjualan dikurangi, ditambah beban angkut penjualan dikurangi, ditambah pendapatan denda keterlambatan dikurangi sales diskon, nanti jadinya penjualan bersih ya. Ini bukan net income, net sales. Salah. Net sales. Oke, ketemu. Sampai sini paham dulu? Insya Allah paham. Paham, Paham ya? Bu. Paham, Bu. Untuk selanjutnya, unsur yang kedua itu karena ini perusahaan dagang ya, berarti ada cost of goods sold. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya kita mulai dari akun nomor 5. Berarti ini yang harus kalian pindahkan. Ada cost of goods sold, freight paid, sama purchase discount. Kalian pindahkan ke sini. Oke. Cost of goods sold segini, freight paid segini, purchase discount, ingat itu mengurangi ya. Maka tandanya dalam kurung. Maka harga pokok penjualan bersihnya diketahui di sini. Nah, net sales penjualan bersih dikurangi cost of goods sold itu namanya laba kotor. Gross profit. Ini biasanya nanti keluar di teori. Kalau di teori ditanyakan cara menghitung laba kotor. Berarti jawabannya penjualan bersih dikurangi HPP. Cukup sampai situ. Oke, setelah gross profit di sini diketahui masuk ke bagian expense. Expense di sini tergantung dari soal. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Di sini kebetulan di PT Cahaya itu digabung ya. Sebenarnya penggolongan beban itu kan ada beban umum sama beban bagian penjualan, ya kan? Nah, biasanya itu
dibedakan dengan akun. Nih, ketika kalian melihat nomor akun 6, ini kan ada 6 strip 1 sama 6 strip 2. Nah, 6 strip 1 di sini ini bisa dikelompokkan juga ini sebagai beban bagian penjualan. 6 strip 2 ini sudah masuk ke beban bagian administrasi dan umum. Tapi di sini Ibu gabungkan ya, expense-nya jadi satu kolom. Kalau misalnya ada yang dipisah, berarti di sini kalian menambahkan aja. Di sini berarti diganti general and expense. Terus ini dipisah berarti sampai sini. Kalau bingung bahasa Indonesianya, ini beban bagian penjualan. Ini berarti nanti dijumlah. Ini berarti kalian kasih judul lagi di sini. Beban bagian umum. Sini jumlah total expense berarti di sini jumlah bagian penjualan ditambah yang bagian umum. Oke. Sampai sini paham? Enggak? Paham. Pemisahan atau penggabungan ini tergantung dari format kolomnya ya. Biasanya kan nanti dikasih ini ya, dikasih lembar kerja, lembar buat kalian jawab. Kalau bagiannya itu sudah dipisah, berarti kalian pisah. Kalian bisa lihat untuk alat pembantu bisa dilihat dari nomor akunnya. Kalau misalnya nggak dipisah, boleh kalian gabungkan kayak tadi yang semula di awal. Jadi nanti tergantung dari lembar kerja yang kalian terima. Total expense berarti jumlah dari semuanya. Nah, gross profit laba kotor dikurangi total expense, total beban itu namanya operating income atau pendapatan operasi, pendapatan operasional kalau bahasa Indonesia ya, atau operating income biasanya istilahnya yang dipakai operating income. Ini dari laba kotor dikurangi expense. Sudah ketemu, lanjut ada pendapatan lain-lain sama beban lain-lain. Ini bisa digabung, bisa juga dipisah, tergantung dari form yang kalian terima atau lembar kerja yang kalian terima. Kebetulan di sini dipisah ya, jadi ada under revenue sendiri sama under expense sendiri. Under revenue berarti kalian cukup lihat dari akunnya. Akunnya berarti kan mulai dari akun nomor 8, ini berarti under revenue. Akun nomor 9, ini berarti under expense. Tinggal kalian pindahkan. Ingat, kalian tuh cuma menyalin. Laporan laba rugi itu kalian cuma menyalin sehingga nanti hasilnya akan sama. Salin. Oke, nanti ketemu. Nah, di sini ini digabung ya, income tax expense, tapi biasanya di beberapa form ada yang dipisah.
Ini Ibu contohkan yang dipisah ya. Kalau digabung seperti ini, nanti kelihatan ininya berapa. Tapi kalau dipisah, berarti kalian masukkan di sini. Ini Ibu hapus. Income tax expense-nya. Kecil aja. Total other expense-nya nggak termasuk ini. Ini Ibu hapus. Total other expense-nya cukup 3. Nah, ini Ibu hapus. Ibu salah hapus ya. Maaf. Ini yang Ibu hapus. Oke. Other expense berarti ini ya, total ini ya. 3. Terus di sini kalian bisa jumlahkan, ini berarti operating income ditambah other revenue, karena ini pendapatan ya, dikurangi total other expense. Ini namanya net income before tax. Pendapatan bersih sebelum pajak. Ini income from operating ditambah total other revenue dikurangi total other expense. Namanya net income before tax. Nah, setelah ini tinggal kalian masukkan yang income tax expense. 9.300. Oke aja. Income tax expense nominalnya tinggal di copy dari worksheet ini ya. Oke, berarti di sini nanti jadinya net income after tax sama dengan net income before tax dikurangi income tax expense. 247, 721, 653. Sama ya, sama yang di sini di worksheet. Ini yang dari worksheet Ibu kopikan. Oke. Harus sama. Oke, sampai di sini paham, Mbak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Belum. Sebelum semua. Yang biasanya digunakan yang ini ya, Mbak. Yang dipisah ya. Ada net income before tax sama nanti ada net income after tax-nya. Ini tinggal bukan nomor akun. Ibu. Nah, karena tadi Ibu bilang kalian itu cuma menyalin, maka karena hasil salinan itu kan harusnya sama ya. Maka laporan laba rugi di sini yang kalian buat harus sama dengan worksheet di kolom laba rugi. Kalau sama, insya Allah sudah benar. Oke, sampai sini. Bu lanjutkan ke laporan perubahan ekuitas.
Oke, berhubung ini perusahaannya dalam bentuk PT, PT itu berarti kan modalnya terdiri dari apa kalau PT? Saham. Ya, saham. Saham itu kan berarti common stock ya. Common stock itu modal saham. Kalian lihat di sini. Common yang bagian ini. Ini berarti yang akan masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ini data yang akan masuk. Ada 3 akun. Ini berarti masih kurang ya. Harusnya di sini ditambah 1 lagi. Income Maria. Saldonya itu 0. Saldo awal. Ini 31 Desember itu berarti dari neraca saldo bagian awal. Kalian lihat di sini. Ini saldonya Ibu pindah ya. Common stock 1 miliar. Retained net earning 106, income semarinya kosong. Ibu pindahkan ke sini. Ini kan kosong. Total modalnya berarti ada 1.686 juta. Oke, sampai sini paham, Mbak? Mindahinnya? Paham. Paham. Kalau dari laporan perubahan ekuitas pada PT, ini kan nanti ada dividen ya. Dividen itu sama aja price kalau di perusahaan yang perseorangan. Net income-nya, Ibu tanya dulu. Net income pada PT itu akan mempengaruhi akun modal apa? Akun modal di sini ada 3, common stock, retained net earning, sama income semari. Net income berarti dari sini ya, dari laporan laba rugi. Bawah ini akan mempengaruhi akun apa? Akun ini kah? Atau ini? Atau ini? Retained earning. Ya, akun retained net earning. Retained net earning itu akun laba ditahan. Jadi kayak gini, common stock itu akun untuk nominal harga sahamnya. Contoh ya, perusahaan itu punya 100 lembar saham. Harga dari per 1 lembar sahamnya itu misalnya 5.000. Tadi Ibu bilang di 100 ya. Maka common stock-nya di sini akan bersaldo 5.000 dikali 100 lembar. Jadi nanti ada 500.000 rupiah ya. Contohkan tadi di sini ada 100 lembar, harganya masing-masing 5.000. Maka akun common stock-nya tinggal 100 dikali 5.000. Jadi ada 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Itu nanti akun common stock. Nah, akun retained net earning atau laba ditahan itu digunakan untuk apa? Untuk menampung laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi tidak langsung mempengaruhi akun ini common stock, karena di sini kan common stock ini kan ini untuk menampung berapa lembar saham yang beredar dikalikan dengan harga per lembarnya. Jadi ketika laba atau rugi tidak bisa langsung mempengaruhi ini, karena ini kaitannya nanti dengan lembaran saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi harus kita buat akun sendiri yang menampung laba atau rugi yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Nama akunnya itu retained net earning. Kalau retained net earning itu bersaldo debit, bersaldo kredit, berarti itu perusahaan mengalami laba. Tapi kalau ada retained net earning itu bersaldo debit, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Oke, paham, Mbak? Paham, Bu. Ya. Oke, berarti di sini net income
net income after tax-nya Ibu masukkan di sini ya. Oke, ini angkanya Ibu peroleh dari mana? Ibu peroleh dari laporan laba rugi bagian bawah. Ibu masukkan, nah, dividen, dilihat ada dividen atau tidak di sini. Nggak ada dividen ya di sini. Tidak ada akun dividen, maka dividennya kosong. Kalau sudah, tinggal dijumlah ke bawah. Akun common stock-nya otomatis masih tetap sama. Akun retired net earning-nya bertambah karena di sini mengalami laba bertambah sebesar 247 juta. Jadi saldonya 353.721.000. Income semari kosong ya. Ini masih kosong. Nah, totalnya berarti di sini akan berubah. Dari yang semula 1.600.000 menjadi 1.900.000. Oke, selesai laporan perubahan ekuitas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ke laporan neraca ya. Terakhir, laporan arus kas, Ibu jelaskan minggu depan ya. Ibu. Nah, Ibu. Ibu. ya, dia mau ditanyakan? Belum. Kalau belum, lanjut ke laporan Belum ada, Bu. neraca ya. Nah, laporan neraca tadi Ibu bilang kuncinya kalian tinggal menyalin dari laporan worksheet. Berarti dari sini bagian balance neraca. Ya, ini Ibu hide dulu. Nah, karena Ibu bilang tadi menyalin, maka kalian tinggal salin. Cara menyalinnya, tinggal kalian kelompokkan dulu akun-akunnya. Cara mengelompokkannya kalian pasti udah paham ya. Kelompok akun di aset itu ada apa aja. Ada current asset, ada fixed asset, ada kalau misalnya investasi berarti nanti ada investment, tinggal dimasukkan. Terus di liability ada current liability sama long term liability. Terus kalau di equity kalian tinggal memasukkan saja. Nah, kan tadi Ibu bilangnya menyalin, berarti kalian tinggal masukkan current asset. Current asset-nya itu, nah ini ada stock investment ya. Diperhatikan ini ada stock investment, ini dipisah nggak apa-apa, digabung juga nggak apa-apa. Kalau dipisah berarti nanti kalian bikin ini lagi, baru. Ini namanya ini berarti total current dulu, total current asset. Ini Ibu pindah dari data depan ya, kalau mau ini. Ini bagus dulu ya. Kalian udah salin datanya, tinggal di sini saldonya kalian pindah dari worksheet bagian debit. Enggak debit sih. Ini allowance-nya ada, cuman nanti ini ya, saldonya mengurangi. Allowance-nya, ingat ini mengurangi min with sales-nya. Oke. Total current asset-nya berarti oke, ada stock investment, terus ini berarti namanya investment. Akunnya stock investment, kalian bisa, kalau misalnya bingung ya, bisa dilihat dari nomor akun ya. Nomor akun ini awalnya dimulai dari 1.1,
ini 1.2, berarti ini sudah menjelaskan bahwa ada 2 kelompok akun yang berbeda. Nah, stock investment-nya tinggal sama menyalin ini nominalnya dari worksheet stock investment ini, tinggal disalin, terus dijumlahkan. Total current asset-nya pindah aja ya di sini. Stock investment-nya berarti ini total investment. Terus di fixed asset berarti tinggal pindahkan ya 1.3 plan sampai dengan akumulasi depreciation of equipment. Kalian pindahkan ke sini. Ingat, kalau akumulasi berarti itu mengurangi. Kalau yang kosong sebenarnya bisa dihilangkan ya, tidak usah ditulis. Terus tinggal dijumlahkan total fixed asset-nya di sini berapa. Nah, total asetnya berarti ini dijumlahkan. 2248 204 853. Oke. Yang bagian liability sama current liability kalian identifikasi dari nomor akun ya. 2 strip 1 termasuk yang current. 2 strip 2 berarti masuknya yang long term. Nanti di total liability-nya sama dari worksheet ya datanya. Khusus yang equity ini datanya bukan dari worksheet tapi dari laporan perubahan ekuitas. Kalian pindahkan ini berarti dari sini bagian sini saldo akhirnya. Retained earning-nya berarti dari ini bagian ini. Income summary-nya kan memang kosong ya, terus kosong. Maka total equity-nya ada segini. Sama nggak sama sini? Kan sama. Ya, Ibu kopikan dari yang pelaporan perubahan ekuitas. Ini harus sama angkanya. Ketika dijumlah, berarti total liability ini ditambah total equity, hasilnya harus balance. Oke, sudah selesai dijelaskan sampai laporan posisi keuangan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum ada, Bu. Udah paham semua? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke, insya Allah paham semua ya. Masih susah di bagian mana? Kalau dari 3 ini. Tadi Ibu udah jelasin 4 ya, worksheet, liability, perubahan ekuitas, sama laporan posisi keuangan. Kalau misalnya udah paham semua, nggak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan atau tidak? Atau Ibu kecepatan? Oke, bisa Ibu akhiri? Bisa, Bu. Ya, oke. Videonya udah Ibu rekam, nanti Ibu upload ke YouTube. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti Ibu share linknya di Google Classroom ya, jadi bisa diulang lagi materinya kalau misalnya masih ada yang belum. Yang untuk pembelajaran
pembelajaran hari ini cukupkan, semoga bermanfaat, semoga semakin membuat kalian paham ya, walaupun jelasinnya baru kayak teori ya, nggak praktek secara langsung kalian mengerjakan terus ibu pandu, tapi semoga kalian bisa memahami. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan chat ibu aja, kalau nggak di grup nggak apa-apa. Kalau masih ada yang bingung atau misalnya malu di sini nggak apa-apa, chat di grup. Nanti insya Allah akan ibu jawab. Untuk pembelajaran hari ini Bu akhir ya, cukup sampai di sini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.